Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kiani Kensinigea, NBI 141-100-139, kelas C. Di sini saya akan melaksanakan UTS pemrograman komputer dengan melakukan praktikum pemrograman Excel yang meliputi bab 1, dasar-dasar Excel, bab 2, bekerja dengan lembar kerja dan sel, bab 3, penggunaan formula. Bab ke-1, Dasar-dasar Excel 2016. Excel adalah sebuah program aplikasi lembar kerja spreadsheet yang dibuat dan didistribusikan oleh Microsoft Corporation dan dapat dijalankan pada Microsoft Windows dan Mac OS. Antarmuka Excel. Dari Excel Anda bab 1, dasar-dasar Excel. Pendahuluan. Excel adalah sebuah program aplikasi lembar kerja spreadsheet yang dibuat dan didistribusikan oleh Microsoft Corporation yang dapat dijalankan pada Microsoft Windows dan Mac OS. Di antarmuka Excel. Ketika Anda membuka Excel untuk pertama kalinya, Excel Start Screen akan muncul. Dari sini Anda dapat membuat workbook baru, memilih template, dan mengakses buku kerja yang baru saja diedit. Nah ini. Dari Excel Start Screen, cari dan pilih blank workbook untuk mengakses antarmuka Excel. Ribbon. Ribbon berisi semua perintah yang Anda perlukan untuk melakukan tugas umum di Excel. Ini memiliki banyak tab, masing-masing tab dengan beberapa kelompok perintah. Quick Access Toolbar. Quick Access Toolbar memungkinkan Anda mengakses perintah umum yang memperdulikan tab yang sedang dipilih. Tell me kontak. Tell me. Kontak Tell me bekerja sebagai kolom pencarian untuk membantu Anda dengan cepat menemukan alat-alat atau perintah yang Anda gunakan. Akun Microsoft. Dari sini Anda dapat mengakses informasi akun Microsoft Anda, melihat profil dan beralih akun. Formula bar. Pada formula bar Anda dapat memasukkan atau mengedit data, formula atau fungsi yang akan muncul pada sel tertentu. Name box. Name box menampilkan lokasi atau nama sel dari sel yang Anda pilih. Kolom. Kolom adalah sekelompok sel yang berjejer dari atas ke bawah. Pada Excel, kolom diidentifikasikan oleh huruf. Sel. Setiap persegi panjang sebuah buku bekerja disebut sel. Sebuah sel merupakan persimpangan dan baris dari kolom. Cukup klik untuk memilih sel. Row. Row adalah kelompok sel yang berjejer dari sisi kiri ke halaman kanan. Lembar kerja atau worksheet. File Excel disebut juga buku kerja atau workbook. Setiap workbook memiliki satu atau lebih lembar kerja. Worksheet view option. Ada 3 cara untuk memilih worksheet. Cukup klik perintah untuk memilih tampilan yang diinginkan. Zoom control. Klik dan tarik silinder untuk menggunakan pengendalian pembesaran. Angka yang terletak pada kanan silinder menunjukkan presentasi pembesaran. Scroll bar vertikal dan horizontal. Scroll bar memungkinkan Anda untuk menggulir ke atas dan ke bawah atau sisi ke sisi. Untuk menggunakannya, klik dan tarik scroll bar vertikal dan atau horizontal. C. Bekerja dengan lingkungan Excel. Ribbon dan Quick Access Toolbar adalah tempat di mana Anda dapat menemukan perintah untuk melakukan tugas-tugas umum di Excel. 1. Ribbon. Setiap tab memiliki satu atau lebih kelompok.
Beberapa kelompok memiliki panah yang dapat Anda klik untuk pilihan lainnya. Klik tab untuk menampilkan lebih banyak perintah. Anda dapat mengatur bagaimana ribbon ditampilkan dengan ribbon display option. Dua, mengubah ribbon display option. Ribbon dirancang untuk merespon tugas Anda yang sedang dikerjakan, tetapi Anda dapat memilih untuk menciutkan jika Anda merasa memakan terlalu banyak ruang. Pertama, auto head ribbon. Auto head ribbon ini menampilkan buku kerja Anda dalam modus layar penuh dan akan menyembunyikan ribbon. Untuk menampilkan kembali ribbon, klik perintah expand ribbon di bagian atas layar, titik 3 ini. Selanjutnya, show tab. Show tab ini akan menyembunyikan semua kelompok perintah ketika mereka sedang tidak digunakan, namun tab akan tetap terlihat. Untuk menampilkan kembali ribbon, cukup klik tab. Terakhir, tab dan komen. Opsi ini memperlihatkan ribbon semua tab dan perintah akan terlihat. Opsi ini dipilih secara default ketika Anda membuka Excel untuk pertama kalinya. 3. Quick Access Toolbar. Anda dapat menambahkan perintah pada Quick Access Toolbar. Caranya pertama, klik panah drop-down. Selanjutnya, pilih perintah yang ingin Anda tambahkan pada menu drop-down. Untuk memilih perintah yang lebih lanjut, pilih More Command. Lalu, pilih opsi yang ingin Anda tambahkan. Lalu, Add. Selanjutnya, oke. Perintah akan ditambahkan pada Quick Access Toolbar. Selanjutnya, cara menggunakan Tell Me. Kotak Tell Me bekerja seperti kotak pencarian untuk membantu Anda dengan cepat menemukan alat-alat atau perintah yang ingin Anda gunakan. Klik untuk menggunakan kata-kata Anda sendiri dan apa yang ingin Anda lakukan. Silakan memberikan beberapa pilihan yang relevan. Untuk menggunakan salah satu, klik seperti yang Anda lakukan pada perintah ribbon. Tampilan lembar kerja. Excel memiliki berbagai pilihan yang dapat mengubah bagaimana buku kerja akan ditampilkan. Tampilan ini dapat berguna untuk berbagai tugas, terutama jika akan berencana untuk mencetak spreadsheet. Terdapat 3 tampilan lembar kerja. Yang pertama, ada tampilan normal. Kemudian yang kedua, ada tampilan page layout. Tampilan page layout ini menampilkan bagaimana lembar kerja akan muncul saat dicetak. Dan terakhir ada tampilan page break. Tampilan page break ini memungkinkan untuk mengubah lokasi halaman yang terpisah, yang sangat membantu ketika mencetak banyak data dari Excel. Tampilan backstage memberikan berbagai pilihan untuk menyimpan, membuka file, mencetak, dan berbagi buku kerja. Untuk mengakses tampilan backstage, klik tab pada file ribbon.
Di sini tersedia banyak opsi pada Backstage. Yang pertama ada Return to Excel, itu tombol panah kembali. Dapat digunakan untuk menutup tampilan Backstage dan kembali ke Excel. Selanjutnya ada info. Pada info ini akan muncul setiap kali mengakses tampilan Backstage. Ini berisi informasi tentang buku kerja saat ini. Selanjutnya ada opsi new. Dari sini dapat membuat buku kosong baru atau memilihnya dari template. Selanjutnya open. Pada tampilan open ini dapat membuka buku kerja baru serta buku kerja yang disimpan ke Overdrive, OneDrive atau komputer Anda. Selanjutnya ada opsi save dan save as. Selanjutnya ada print. Dari panel print ini dapat mengubah pengaturan pencetakan dan mencetak buku kerja. Selanjutnya share. Dari sini dapat mengundang orang untuk melihat dan berkolaborasi pada buku kerja. Selanjutnya export. Dapat memilih untuk mengekspor buku kerja dalam format lainnya seperti PDF atau XPS. Selanjutnya ada close. Klik ini untuk menutup buku kerja saat ini yang terbuka. Selanjutnya ada opsi option. Pada opsi ini, Anda dapat mengubah berbagai opsi Excel, pengaturan, dan preferensi bahasa. Dua, membuat dan buka buku kerja. Pendahuluan koleksi disebut workbook atau buku kerja. Setiap kali akan memulai sebuah proyek baru di Excel. Membuat workbook kosong baru. Pilih tab file untuk menunjukkan tampilan Backstage dan pilih news. Kemudian klik blank workbook. Membuka buku yang sudah ada. Buka tampilan Backstage, tab file, pilih open, browser, terus dan cari file yang ingin dibuka. Menggunakan template. Membuat workbook baru dari template. Klik tab file untuk munculkan Backstage, pilih news, pilih template yang ingin digunakan. Kemudian create. Tiga, menyimpan dan membagikan buku kerja. Pendahuluan. Setiap kali akan membuat buku kerja yang baru di Excel, maka harus tahu bagaimana cara menyimpannya agar dapat diakses dan
mengeditnya pada lain waktu, seperti versi Excel sebelumnya. Menyimpan buku kerja. Terdapat dua pilihan untuk menyimpan buku kerja, yaitu yang pertama adalah save dan yang kedua adalah save as. Yang save, perintah save digunakan untuk menyimpan semua perubahan pada saat membuat atau mengedit buku kerja. Selanjutnya save as. Tab file, kemudian cari opsi save as, kemudian cari dokumen atau OneDrive, tempat untuk menyimpan, klik, kemudian bisa memilih tipe yang ingin digunakan, lalu save. Auto recover. Auto recover, pilih menu tab file, kemudian cari opsi info, next workbook, recover workbook, recover. Mengekspor workbook, mengekspor workbook sebagai file PDF, klik tab file, cari opsi export, create PDF, SPS dokumen, lalu publish. Mengekspor workbook dengan jenis file lainnya, klik tab file, dari opsi export, pilih opsi change file type, save, lalu save as. Anda dapat merename dan memilih, kemudian dapat bisa memilih file tipe yang ingin disimpan, lalu save. Bab kedua bekerja dengan lembar kerja dan sel. 1. Dasar-dasar sel. Pendahuluan. Setiap kali akan bekerja dengan Excel, maka akan memasukkan informasi atau konten ke dalam sel. Sel adalah blok bangunan dasar dari lembar kerja. Yang dapat menghitung, menganalisis, dan mengatur data di Excel, maka harus memahami dasar-dasar sel dan isi sel. Memahami sel. Setiap box terdiri dari ribuan persegi panjang yang disebut sel. Sebuah sel merupakan persimpangan dari baris dan kolom. Dengan kata lain, itu adalah tempat di mana baris dan kolom bertemu. Kolom diidentifikasi oleh huruf A, B, C, dan seterusnya, sedangkan baris diidentifikasi dengan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Setiap sel memiliki nama sendiri atau alamat sel berdasarkan kolom dan baris. Ikut contohnya. Ini adalah sel A1.
sel B1. Tentang sel ini dapat ditulis sebagai A1.2 A7. Memilih sel. Untuk memasukkan atau mengedit sel, pertama-tama perlu memilih sel tersebut. Klik salah satu sel untuk memilihnya. Seperti ini contoh. Ini dapat untuk mengeditnya. Contohnya memilih rentang sel. Cara memilih kelompok atau rentang sel yang lebih besar. Klik dan tarik mouse sampai semua sel yang ingin dipilih tersorot. Lalu lepaskan mouse untuk memilih rentang sel yang diinginkan. Contohnya ini memilih A1.2 C12. Isi sel. Setiap informasi yang dimasukkan ke dalam spreadsheet akan disimpan dalam sel. Setiap sel dapat berisi berbagai jenis konten, termasuk teks, format, formula, dan fungsi. Teks dapat berupa huruf, tanggal, dan angka. Atribut penformatan. Sel dapat berisi atribut penformatan yang mengubah huruf, angka, dan tanggal ketika ditampilkan. Misalnya 0,2. Kemudian klik general dan tanda down, kemudian cari percentage. Otomatis akan menjadi 20% dari 0,2. Rumus dan fungsi. Sel dapat berisi rumus dan fungsi untuk menghitung nilai sel. Seperti contoh, menghitung sel C6 sampai C9. Sama dengan sum kurung buka C6 2 C9 kurung tutup, lalu enter. Otomatis akan menampilkan jumlah nilai dari C6 sampai C9. Memasukkan konten. Klik sel untuk memilihnya. Di contoh A25. Lalu ketik sesuatu dalam sel yang telah dipilih. Jumlah. Lalu enter. Ini dapat mengeditnya. Untuk mengeditnya klik sel, tekan 2 kali, lalu ketik sesuatu atau hapus lain. Total. Menghapus atau membersihkan isi sel. Pilih sel yang berisi konten yang ingin dihapus. Contohnya A7 sampai C7. Klik tahan, geser sampai C7. Lalu cari opsi clear, lalu clear konten. Otomatis konten yang diblok akan terhapus.
menghapus sel. Ada perbedaan penting antara menghapus isi sel dan menghapus sel itu sendiri. Jika menghapus seluruh sel-sel di bawahnya akan bergeser untuk mengisi kesenjangan dan menggantikan sel-sel yang dihapus. Seperti contoh C7, klik tahan sampai C47, klik tahan sampai C7. Lalu cari opsi delete pada ribbon, lalu delete sheet row. Nah, otomatis sel yang bawah akan mengisi kesenjangan sel yang di atasnya secara otomatis. Copy dan paste konten sel. Pilih sel yang ingin di copy. Contohnya A7. Pilih opsi copy di ribbon. Atau bisa menggunakan Ctrl C. Lalu cari tempat sel yang ingin untuk dimasukkan hasil yang di copy. Contohnya D11, lalu paste. Atau juga bisa menggunakan Ctrl V. Cut dan paste isi sel. Tidak seperti copy dan paste yang akan menduplikat konten sel. Memotong memungkinkan untuk memindahkan konten pada sel. Pilih sel yang ingin di-cut atau dipotong. Lalu pilih opsi cut pada ribbon. Atau bisa menggunakan Ctrl X. Lalu cari tempat yang ingin memasukkan konten yang telah di-cut. Contohnya D14. Lalu paste. Atau bisa juga Ctrl V. Maka isi yang dipotong akan otomatis berpindah ke sel yang baru dipindahkan di D14. Dari A7 pindah ke D14 secara otomatis. 2. Memodifikasi kolom, baris, dan sel. Secara default, setiap baris dan kolom dari buku kerja yang baru tinggi dan lebarnya diatur sama. Excel memungkinkan untuk mengubah lebar kolom dan tinggi baris dengan cara yang berbeda, termasuk wrapping text dan menggabungkan sel. Mengubah lebar kolom. Pertama-tama, posisikan mouse di atas garis kolom dalam kolom heading, sehingga kursor berubah menjadi panah ganda. Klik dan tarik mouse untuk menambah atau mengurangi lebar kolom. Melebarkan kolom secara autofit. Fitur autofit memungkinkan Anda untuk mengatur lebar kolom agar menyesuaikan dengan secara otomatis. Pertama, posisikan mouse di atas garis pada kolom heading. Ini kursor menjadi tanda panah ganda. Klik 2 kali mouse, lalu tarik sampai disesuaikan sesuai, lalu lepaskan. Maka lebar kolom akan berubah secara otomatis sesuai konten. Mengubah tinggi baris. Posisikan kursor di atas garis row sehingga kursor berubah menjadi tanda panah ganda. Klik dan tarik mouse untuk menambah dan mengurangi tinggi baris. Lalu lepaskan mouse dan ketinggian baris akan berubah secara otomatis. Seperti berikut. Mengubah semua baris atau kolom. Seleksi baris atau kolom. Untuk menyeleksi baris, pastikan kursor pada heading row sehingga berubah menjadi panah. Klik dan tarik ke bawah untuk menyeleksi baris.
Kemudian arahkan kursor pada salah satu garis row yang terseleksi sehingga kursor berubah menjadi panah ganda. Klik dan tarik ke bawah sesuai keinginan dan lepaskan. Maka otomatis semua kolom yang terseleksi akan lebar dan barisnya sama. Menyisipkan, menghapus, memindahkan, dan menyembunyikan baris atau kolom. Menyisipkan baris. Pilih heading baris, lalu klik sehingga baris terseleksi. Lalu klik perintah insert pada tab home. Maka otomatis akan menampilkan kolom baru dan menggeser kolom yang di atasnya ke bawah. Menyisipkan kolom, pilih heading kolom dari atas, lalu blok. Kemudian klik perintah insert pada tab home. Maka hasilnya akan memberikan kolom kosong dan menggeser kolom yang telah diseleksi ke sampingnya. Menghapus baris atau kolom, pilih baris yang ingin Anda hapus, klik dan seleksi, klik perintah delete pada tab home, maka baris yang terseleksi akan dihapus. Memindahkan baris dan kolom, pilih kolom heading, kemudian klik cut pada keyboard tab atau menggunakan Ctrl X pada keyboard. Selanjutnya pilih heading D dan paste, atau bisa juga pakai Ctrl V. Maka kolom akan berpindah ke heading D, ke heading B ke heading D. Memindahkan baris dan kolom, pilih kolom heading, contohnya kolom heading D, heading B, kemudian klik cut pada tab home atau Ctrl X pada keyboard. Kemudian pilih kolom heading D, klik perintah insert pada tab home, kemudian insert cut cell. Maka otomatis kolom B akan berpindah beserta kontennya pada kolom D, dan kolom B yang semula berisi nama akan menjadi alamat, dan kolom D akan bergeser ke kolom C. Menyembunyikan dan menampilkan baris atau kolom. Jika ingin menyembunyikan, seleksi lalu klik kanan mouse, lalu hide. Maka otomatis kolom C akan tersembunyi. Kemudian untuk menampilkan kembali kolom C, seleksi B dan D, lalu klik kanan pada mouse, hide. Ke kolom C akan kembali seperti semula, muncul seperti semula. Menggabungkan sel menggunakan perintah merge and center. Pilih rentang sel yang ingin digabungkan. Di contoh sel C1 dan D1. Kemudian klik merge and center pada tab home. Maka sel yang dipilih akan digabungkan dan teks akan dipusatkan.
Bab ketiga, penggunaan formula. Salah satu fitur yang paling kuat di Excel adalah kemampuan untuk menghitung informasi numerik menggunakan formula. Sama seperti kalkulator, Excel dapat menambah, mengurangi, mengalihkan, dan membagi. Dalam bab ini akan membahas cara menggunakan referensi sel untuk membuat formula sederhana. Operator matematika. Excel menggunakan operator standar pada rumus, seperti tanda plus untuk penambahan, tanda minus untuk pengurangan, tanda bintang untuk perkalian, garis miring untuk pembagian, dan tanda sisipan untuk eksponen atau perpangkatan. Semua rumus di Excel harus dimulai dengan tanda sama dengan. Hal ini karena sel mengandung rumus atau merupakan rumus dan nilai yang akan dihitung. Memahami referensi sel. Meskipun kita dapat membuat formula sederhana di Excel menggunakan nomor, misalnya sama dengan 2 tambah 2 atau sama dengan 5 kali 5. Tapi sebagian besar kita akan menggunakan alamat sel ketika membuat suatu formula. Hal ini dikenal sebagai referensi sel. Menggunakan referensi sel akan memastikan formula kita selalu akurat, karena kita dapat mengubah nilai sel yang direferensikan tanpa harus menulis ulang formulanya. Contohnya, pada sel B12 dan sel B13 sama dengan B12 tambah B13, kemudian enter, akan muncul hasilnya yaitu 700.000 dari penjumlahan B12 dengan B13. Membuat rumus. Pilih sel yang akan berisi formula. Seperti contohnya di D13. Lalu ketik sama dengan dan masukkan sel yang ingin dihitung. B13 dikali B kali C13. Untuk rumusnya akan muncul di kolom atau sel D dan di atas formula bar. Untuk melihat hasilnya enter. Dan untuk selnya akan menampilkan hasilnya dan formula barnya akan menampilkan rumusnya. Menyalin atau copy rumus. Ada beberapa cara untuk menyalin rumus, yaitu antara lain dengan cara copy paste. Klik sel yang akan di copy, lalu klik kanan mouse, klik copy, atau bisa menggunakan tombol tab rebound atau Ctrl C, kemudian seleksi sel yang ingin digunakan untuk menempatkan, kemudian paste atau pakai Ctrl V di keyboard. Menyalin formula dengan fill handle. Pilih sel yang berisi formula yang akan disalin. Klik dan tarik fill handle melalui sel-sel yang Anda ingin isi. Kemudian, setelah Anda melepaskan mouse, rumus akan disalin ke sel yang telah dipilih. Sekian praktikum pemrograman Excel dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.